Baik teman-teman, daftar pembahasan yang akan kita bahas pada video ini adalah pengertian hukum privat, jenis hukum privat, kasus hukum perdata dan dagang, sumber hukum perdata dan dagang, ciri-ciri hukum privat, perbedaan hukum privat dan publik, sanksi melanggar hukum privat, dan contoh hukum privat. Pengertian hukum privat. Menurut CST Kansil dalam Pengantar Ilmu Hukum, hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan, di mana hukum privat mengatur hubungan dalam masyarakat yang berhubungan dengan keluarga dan kekayaan para warga atau individu, hubungan antar warga atau individu, dan atau hubungan antara individu dengan alat negara. Jenis hukum privat ada dua. Pertama, hukum perdata. Hukum perdata merupakan suatu hukum yang mengatur hubungan kepentingan perorangan antara satu dengan yang lain berdasarkan fungsi hukum internasional. Hukum jenis ini mengatur hak dan kepentingan antar individu di dalam masyarakat. Kedua, hukum dagang. Hukum ini mengatur hubungan antar perorangan atau badan yang berkaitan dengan masalah dagang dan bisnis, di mana hukum ini merupakan serangkaian norma yang timbul khusus dalam dunia bisnis. Hukum dagang termasuk dalam kategori hukum perdata dan berkaitan dengan tindakan manusia dalam urusan dagang. Contoh kasus hukum privat dalam konteks perdata. Pertama, masalah warisan, utang piutang, sengketa kepemilikan barang, perebutan hak asuh anak, pencemaran nama baik, dan perceraian. Selanjutnya, contoh kasus hukum privat dalam konteks dagang. Pertama, kontrak bisnis. Selanjutnya, jual beli, merger atau akuisisi, pengkreditan dan pembiayaan, jaminan hutang, dan penyelesaian sengketa bisnis. Sumber hukum perdata. Yang pertama, Algemene Bevallingen van Wetgeving. Kedua, Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketetapan produk hukum dari Hindia Belanda yang berlaku di Indonesia berdasarkan asas konkordanti. Ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau Wetboek van Koophandel. Keempat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria. Keberadaan undang-undang ini mencabut berlakunya buku 2 KUHP yang berkaitan dengan hak atas tanah kecuali hipotek. Undang-undang agraria secara umum mengatur mengenai hukum pertanahan yang berlandaskan hukum adat. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Keenam, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan terhadap tanah dan benda berhubungan dengan tanah. Ketujuh, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga jaminan simpanan. Terakhir, Infres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Selanjutnya, sumber hukum dagang. Sumber hukum dagang terbagi menjadi 3 jenis, yaitu hukum tertulis yang dikodifikasikan, hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, dan hukum kebiasaan. Untuk hukum tertulis yang dikodifikasikan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD atau yang disebut dengan Wetboek van Koophandel, di mana di dalam KUHD itu sendiri tercantum bahwasanya implementasi dan pengkhususan dari cabang-cabang hukum dagang isi pokok KUHD Indonesia adalah kitab tentang dagang umum yang memuat 10 bab dan kitab berjudul tentang hak-hak dan kewajiban yang terbit dari pelayaran yang memiliki 13 bab.
Kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau Burgerlijk Wetboek yang mengulas tentang 3 perikatan. Selanjutnya, hukum tertulis yang belum dikodifikasikan. Ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perceraian terbatas. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Ketiga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Yang terakhir, hukum kebiasaan. Hukum dagang yang didasarkan pada hukum kebiasaan bersumber pada 2 pasal, yaitu pasal 1339 KUH Perdata dan pasal 1347 KUH Perdata. Selanjutnya, hukum privat memiliki ciri-ciri. Yang pertama, fokus pada perilaku dalam masyarakat yang bersifat individual. Kedua, tetap ada monitor dari badan yang berwenang. Peraturan bersifat memaksa. Ketiga, pelanggar yang terbukti mendapatkan sanksi tegas. Keempat, memuat perintah atau larangan. Yang terakhir, aturan larangan dan perintah wajib dipatuhi oleh seseorang. Adapun perbedaan hukum privat dan hukum publik dilihat dari beberapa kriteria. Pertama, dilihat dari subjek. Hukum publik, subjeknya adalah pemerintah atau individu. Sedangkan hukum privat, subjeknya adalah individu atau individu pemerintahan. Dilihat dari kriteria hubungan hukum. Hukum publik itu vertikal atau sepihak antara negara dengan individu. Sedangkan hukum privat itu otonom atau horizontal antara individu dengan individu. Dilihat dari kriteria sifat norma. Hukum publik itu memaksa, sedangkan hukum privat itu tidak memaksa atau memaksa. Dilihat dari kriteria konsekuensi, maka hukum publik itu lapangan hukum publik, sedangkan hukum privat itu lapangan hukum privat. Adapun sanksi jika melanggar hukum privat. Biasanya, pihak pelanggar akan diminta tanggung jawab berdasarkan tuntutan dari pihak penggugat selaku pihak yang merasa dirugikan secara langsung. Misalnya, ketika terjadi masalah hukum perkawinan, di mana sanksi yang dikenakan biasanya berupa uang pertanggungjawaban atas anak ataupun istri yang ditinggalkan. Contoh dari hukum privat, yang pertama itu, misalnya, seorang influencer merasa dicemarkan nama baiknya oleh seorang YouTuber. Influencer pun melaporkan aksi YouTuber ke ranah hukum dengan maksud memberikan efek jera dan tidak mengulangi kesalahannya dan supaya tidak dicontoh oleh orang lain. Lalu contoh kedua, misalnya, seorang Rocky bercerai dengan istrinya, meninggalkan 3 orang anak. Dalam kasus perceraian mereka, maka Rocky sebagai ayah dari ketiga anaknya memiliki kewajiban untuk menafkahi anaknya. Kemudian mereka membuatlah sebuah perjanjian dan kesepakatan bersama. Mungkin cukup sekian. Terima kasih.